Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman Senin Legi dimanapun berada ya, teman-teman Senin Legi dimanapun berada. Video kali ini kita mau membahas ini tadi teman-teman ya, kebatinan Senin Legi tentunya itu teman-teman ya. Karena banyak sekali di sini teman-teman yang bertanya tentang bagaimana sih cara membuka kebatinannya Senin Legi gitu ya teman-teman ya. Dan ini yang perlu teman-teman pahami ya, yang kini di sini kita bersama-sama belajar ya, maksudnya belajar bersama ya gitu ya. Sama-sama memahami yang namanya kebatinan. Kebatinan itu seperti apa gitu ya teman-teman ya. Karena banyak sekali teman-teman ini yang mengaku sudah berkali-kali belajar untuk membuka mata batin atau membuka kebatinan, tapi kok kebatinannya itu sampai sekarang nggak terbuka, nggak dibuka-buka mata batinnya itu ya teman-temannya. Ini banyak sekali teman-teman yang menyampaikan seperti itu. Berbagai wirid yang bermacam-macam wirid dilakukan, dikerjakan, tapi kok belum juga ini kebatinnya terbuka. Ini banyak sekali teman-teman yang menyampaikan seperti itu atau menanyakan seperti itu ya teman-temannya. Jadi begini teman-temannya. Kebatinan, yang namanya kebatinan, kalau teman-teman itu belajar, ya kemarin kan kalau teman-teman itu belajar kebatinan, membuka mata batin, tujuannya pingin melihat sesuatu yang nggak terlihat ya, pingin melihat makhluk halus yang ada di sekitarnya ya, atau untuk melihat kodam, atau melihat alam gaib gitu ya, atau pingin masuk ke alam gaib, maka teman-teman itu tidak akan bisa, teman-teman itu akan semakin kesulitan untuk membuka yang namanya kebatinan teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Karena kebatinan itu hanya diri kita yang tahu teman-teman ya. Kebatinan itu hanya diri kita yang tahu. Itu teman-teman. Karena yang namanya kebatinan itu kerjanya di sini teman-teman, di dalam hati sama di sini ya, di apa namanya di pikiran gitu ya. Itu yang namanya kebatinan itu di situ. Kebatinan itu bukan untuk diucapkan teman-teman ya. Tapi kebatinan itu hanya cukup ngeretek. Kalau orang Jawa itu dibilang kretek-kretek itu ya cukup di dalam hati aja. Angan-angan gitu loh. Itu yang namanya kebatinan. Batin ya Allah di dalam hati ini ya. Sepertinya aku ini banyak dosa ya Allah. Karena selama ini doa-doa aku belum begitu banyak, yang sekali doa-doaku yang belum dijawab. Mungkin karena aku ini terlalu kotor ya Tuhanku. Terlalu jauh denganmu ya Allah. Kan gitu ya. Itu yang namanya kretek-kretek ning batin. Itu ya teman-teman. Yang namanya kebatinan itu ya itu tadi, batin dibatin terus sama Tuhan. Batin terus semakin dekat sama Tuhan gitu ya. Bukan yang melihat ke sana, merawang orang, melihat karakter orang, lihat makhluk gaib, lihat pusaka, bukan seperti itu teman-teman. Yang namanya kebatinan itu bukan seperti itu teman-temannya. Itu teman-teman. Biasanya kalau orang yang punya kebatinan itu orangnya anteng teman-teman. Dan kebatinan itu terbuka secara otomatis ya teman-teman. Terbuka secara sendiri gitu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau ingin batinnya terbuka, ya teman-teman harus memperbaiki diri dulu, memperbaiki tingkah lakunya. Jangan suka berbohong gitu ya. Jangan suka menyakiti orang lain gitu ya. Jangan suka mengeluh, terus ya menerima apa adanya gitu ya teman-teman ya. Itu yang pertama seperti itu. Kemudian banyak sabar gitu ya. Banyak ngadu sama Tuhan dulu. Ya Allah, jika ini memang jalan hidupku, kan gitu ya. Yaitu yang namanya kebatinan itu berdoa kepada Allah tapi di dalam hati gitu loh. Batin dulu sama Allah. Ya Allah, hadapkan gitu hati kita itu seolah-olah kita itu berbicara dengan Allah gitu loh. Ya Allah, aku udah besar ya Allah. Sudah besar ya Allah, kan gitu loh. Tapi kenapa kok aku jauh denganmu ya Allah? Tolong bantu aku dekat denganmu ya Allah.
aku seperti jauh denganmu. Ya gitu, itu teman-teman ya gitu ya. Jadi kita tuh merasa mendekat sama Tuhan. Bantu aku ya Allah agar aku bisa selalu mengingatmu. Bantu aku ya Allah supaya aku bisa selalu dekat kepadamu atau kepadamu. Berbicaranya di dalam hati, di dalam batin gitu ya teman-temannya. Jadi banyak-banyak batin sama Allah dulu, sama Tuhan dulu gitu ya. Itu ya teman-temannya. Karena yang namanya kebatinan ya kerja di sini kerjanya teman-teman. Kerjanya ya di batin gitu ya. Bukan di sini ya, yang namanya kebatinan itu kebanyakan teman-teman itu pinginnya ngelihat makhluk gaib itu dari mata ini yang ngelihat gitu ya. Seperti itu ya teman-temannya, bukan seperti itu ya teman-teman. Di batinnya itu tadi. Nah, kalau teman-teman sudah bisa seperti itu ya, sudah bisa batini seperti itu, dan otomatis itu kebatinan akan terbuka sendiri teman-temannya. Kalau kebatinan ya, kebatinan yang dibuka secara paksa ya. Kebatinan yang dibuka secara paksa itu tidak akan menimbulkan rasa sakit teman-teman ya. Contohnya bagaimana? Yaitu dipaksa dengan membaca, harus membaca sekian, amalan sekian. Contohnya suruh membaca ya batin, ya batin, ya batin dengan tujuan untuk membuka batin. Ya batin sampai 3000 kali ya. Itu berarti memaksa kebatinan kita terbuka. Atau membaca latudlikul absuru wa wayudlikul absuru wa walatiful qabir. Qabir latudlikul absuru wa wayudlikul absuru wa walatiful qabir. Ya, suruh baca 1000 kali. Nah, itu termasuk membuka batin secara paksa. Kenapa secara paksa teman-teman? Kalau batin kita dibuka secara paksa ya. Kalau untuk melihatnya ya harus baca lagi. Kalau jarang dibaca itu ya tertutup lagi nanti batinnya. Gitu ya. Batinnya nanti akan tertutup lagi kalau jarang dibaca lagi ya. Kalau untuk buka lagi yang baca lagi 1000 kali bahkan berkali-kali ribu gitu ya. Tapi itu ya teman-temannya kalau kebatinan yang dibuka secara paksa itu biasanya nggak akan menimbulkan rasa sakit di badan, tidak akan merasa sakit di kepala gitu ya. Karena apa itu didobrak gitu, buka batin dengan amalan berarti batin kita ini didobrak gitu loh, dipaksa. Nah, cara melihatnya gimana? Cara kita bisa menggunakan? Ya kita harus membaca amalannya lagi supaya bisa digunakan untuk melihat dulu. Nah, gitu ya teman-teman yang perbedaannya itu di situ. Kalau kebatinan yang terbuka secara sendiri, secara otomatis, itu nanti kepala kita itu sakit teman-teman. Rasanya sakitnya minta ampun ya. Badan kita terasa panas gitu ya. Itu kalau kebatinan kita terbuka secara otomatis, secara alami gitu ya. Kepala ini biasanya sakit sampai berbulan-bulan, sampai 3 bulan, 2 bulan, pokoknya berbulan-bulan sakitnya. Badan kita terasa menggigil, terasa kepanasan gitu ya. Dan sakitnya itu biasanya di bagian kepala ini teman-teman, sampai kepala belakang ini. Itu kalau kebatinannya itu terbuka. Dan terbuka itu biasanya ya harus banyak prihatin. Caranya kerja batin ya harus banyak prihatin. Prihatin maksudnya gimana? Rasa perih, rasa sakit di hati. Menahan gitu teman-teman. Kalau teman-teman ingin terbuka hatinya, teman-teman itu harus menahan hati. Terutama tentang sakitnya di hati itu gimana. Itu ya teman-temannya. Kalau teman-teman itu belum bisa menahan batin, batin belum bisa ditahan gitu ya. Maksudnya ya teman, ada tetangga yang beli ini kita nggak bisa beli kemudian iri. Melihat teman yang lebih pintar lagi iri. Nah, kemudian melihat orang yang lebih kaya iri. Nah, itu teman-temannya. Kalau seperti itu berarti kita belum bisa menahan perihnya di batin. Batin kita belum bisa diajak untuk perih, belum bisa diajak untuk dibuka gitu ya teman-temannya. Seperti itu teman-temannya. Jadi kalau secara kalau sudah mapan, segala sesuatunya sudah manjing ya, sudah mancing atau mapan, nanti dia terbuka sendiri teman-teman. Dan biasanya kalau sudah terbuka sendiri, orangnya anteng, kitanya anteng. Nggak banyak tingkah, nggak banyak coba-coba gitu ya teman-temannya. Tapi kalau, ya itu tadi teman-teman, kalau kita kebatinannya kita dibuka secara paksa dengan amalan-amalan tentunya. Contohnya ya ini. Ini pemahaman aja buat teman-teman Senin Legi semuanya ya yang kemarin itu masih menanya, saya udah wirid sekian ribu sampai sekian ribu, kok kenapa nggak kebuka juga? Mata saya, batin saya masih juga belum terbuka, saya nggak bisa melihat alam gaib, saya belum bisa gini. Nah,
Kalau teman-teman tujuannya ke alam gaib, ya itu memang memang sulit teman-teman ya, memang sulit, itu memang susah gitu ya. Kalau batin teman-teman ini belum diajak untuk prihatin. Nah, kalau biasanya itu kebatinannya itu dibuka secara paksa, itu biasanya nanti banyak yang coba-coba teman-temannya. Gitu ya. Maksudnya gimana? Kita sudah membuka batin kita secara paksa dengan zikir ini, zikir itu, zikir ini, nanti ujung-ujungnya suuzon dengan teman-teman kita tuh yang kita cari selalu kesalahan orang lain. Yang kita cari selalu kelemahan-kelemahan orang lain gitu ya. Itu kalau kebatinan kita itu dibuka secara paksa atau dengan bacaan wirid-wiridan ya itu ya teman-temannya. Karena apa di situ? Karena banyak sekali yang terjadi orang yang katanya sudah belajar kebatinan petembus gini, tapi selalu dia menyebutkan keburukan orang lain. Itu loh dus. Kemarin saya terawang, kemarin tuh kayak gini orangnya. Kemarin tuh kayak gini. Oh, ternyata orang kayak gitu ya. Rajin ibadah tapi kayak gitu ya. Oh, ternyata kayak gitu ya. Dia suka main di belakang. Biasanya suka ngetes teman-teman ya. Ada orang pinter dites tus. Oh, rupanya itu orang belum pinter beneran ya. Saya kira orang itu udah pinter beneran. Nah, kalau biasanya yang seperti itu teman-temannya. Itu biasanya kebatinan yang dibuka secara paksa. Secara paksa itu bagaimana? Itu tadi dengan memperbanyak wirid-wirid. Itu ya teman-temannya. Karena kalau kebatinan sudah terbuka ya, itu tanpa harus menggunakan wirid-wirid itu sudah celeng gitu teman-temannya. Itu yang saya sampaikan buat teman-teman yang kemarin tuh banyak kecewa tentang buka mata batin. Banyak yang kecewa tentang buka mata batin itu ya. Teman-teman ini belum banyak prihatinnya. Masih suka ngiri dengan tetangga, masih belum bisa menerima keadaan, masih belum bisa menerima siapa kita gitu ya. Maksudnya ya kita ini susah ya, dinikmatin aja gitu ya. Kenapa ya? Jangan bilang kenapa ya gitu loh. Kenapa ya kok saya susah? Kenapa ya kok saya jualannya sepi? Oh, jualannya saya ini banyak yang ini, banyak yang iri. Jangan teman-teman. Jadi berpikir positif kepada diri kita sendiri. Itu kalau teman-teman sudah bisa mengasah yang namanya prihatin, banyak prihatin itu ya, menahan itu ya. Ya mungkin itu tadi jangan gampang iri, terus jangan gampang berpikiran negatif kepada orang lain gitu ya. Jangan orang itu kayak gini ya. Jangan selalu menilai orang lain, jangan selalu kalau dibilang ya koreksi diri sendiri aja dulu itu ya teman-teman ya. Koreksi diri kita sendiri dulu. Oh, ternyata itu aku lebih parah daripada dia gitu. Jangan bilang dia itu lebih parah daripada saya. Jangan seperti itu teman-temannya. Oh ternyata kayak gitu juga ya, dia kayak gitu, aku juga kayak gitu. Ternyata sama. Kelakuan dia ternyata sama saya gitu loh. Kalau kelakuan kita buruk gitu ya teman-teman. Jadi kita ngaca dulu dengan diri kita cari dulu kesalahan-kesalahan kita. Nah, disitulah nanti kita itu bisa melihat yang namanya kebatinan kita itu gimana. Kita lihat dulu kebatinan kita. Jangan kita melihat kebatinan orang lain dulu. Tapi lihat dulu batin kita, diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita sudah bisa melihat diri kita sendiri, itu dengan sendirinya insya Allah atas izin Allah dengan hak dan sempurna ya, itu kebatinan kita akan terbuka dengan sendirinya. Dengan catatan jangan meninggalkan perintah Tuhan gitu ya. Waktunya sholat, terutama itu tentang sholat ya teman-teman ya. Ya kebanyakan ini teman-teman yang sholatnya bolong-bolong, yang sholatnya dijarang-jarang, tapi minta cepat untuk dibuka batinnya. Itu ya teman-temannya di sini. Sedangkan yang banyak sholat, yang rajin sholat aja, itu belum tentu bisa dibuka batinnya teman-teman. Karena apa? Yang dilihat sama Tuhan itu ya, itu yang dilihat itu sir. Sir ya itu hati gitu ya. Yang dilihat itu hatinya ya, bukan pokoknya yang dilihat itu hatinya. Ada ini teman saya ada juga orangnya tuh nggak pernah sholat teman-temannya, nggak pernah sholat gitu ya. Tapi dia memiliki kebatinan yang lumayan gitu ya. Dia bisa memahami dirinya sendiri gitu. Walaupun aku kemarin itu cerita sama saya kayak gitu. Walaupun aku kayak gini kerjaku mendem ya kan. Tapi aku tuh nggak pernah alhamdulillahnya gitu ya. Aku paling nggak suka itu ngerendengin orang.
gelindingin orang, ngomongin orang itu aku paling benci. Walaupun aku setiap hari ini digunjingin orang, diomongin orang, orang kok mendem, kerjanya kok mabuk aja kayak gini, kayak gitu. Oh, mau hidup jadi apa? Saya tiap hari dengar suara kayak gitu. Tapi saya terima, karena itu memang kenyataan saya. Saya nggak sakit hati gitu ya. Karena itu memang hidup saya seperti itu. Jadi bisa menerima keadaan, bisa menerima kenyataan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu memang sudah seperti itu, ya kita terima aja, jangan nangis, jangan apa gitu. Nikmatin aja teman-teman. Ya memang iya kenyataannya kayak gitu, tuh kak mendem juga apa gitu ya teman-temannya. Dinikmati. Jadi di situ kita bisa damai, bisa berdamai dengan hati kita, bisa berdamai dengan kebatinan kita sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini mungkin yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya tentang terkait kebatinan sinergi ya, itu ya teman-temannya. Seperti itu. Jadi pahami dulu diri kita sendiri, pahami dulu batin kita sendiri gitu. Sebelum kita memahami batin-batin yang lainnya. Yang lainnya gimana? Ya itu tadi batinnya alam itu gimana. Kita pahami dulu batin kita. Baru kita nanti di situ bisa memahami batin-batin yang ada di alam dunia ini. Itu ya teman-temannya. Karena apa? Karena sejatinya ya teman-teman ya. Sejatinya yang namanya batin di dalam hati ini masih banyak tipuan-tipuan batin teman-teman. Iya teman-teman ya. Di dalam hati kita ini masih banyak sekali tipuan-tipuan batin. Batin kan ada dua ya teman-teman ya. Hati. Ya batin kecil dan batin besar. Atau yang namanya hati kecil dan hati besar. Itu ya teman-teman ya. Di situ masih banyak sekali ribuan tipuan-tipuan batin. Nah itu ya. Makanya banyak sekali orang yang punya batin, aku perasaanku kayak gini, perasaanku dia suka, tapi kenyataannya nggak suka, gitu ya teman-temannya. Karena apa? Ya itu tadi, di dalam hati kita, di dalam batin kita ini masih ada tipuan-tipuan batin. Dan tipuan-tipuan batin ini lebih berbahaya ya teman-temannya. Kenapa? Ini menurut ini ya teman-temannya. Menurut dari cerita seorang guru ya, menurut cerita guru saya gitu ya. Ini saya tidak sebutkan siapa nama guru saya tentunya teman-teman ya. Karena ya tidak saya sebutkan gurunya karena ya ini tadi guru saya sudah almarhum ya teman-temannya. Jadi saya tidak menyebutkan gurunya gitu. Namanya gitu. Jadi saya sebutkan guru saya gitu. Jadi kalau menurut guru saya di dalam hati ya di dalam hati kita ini inilah tempat kerajaannya iblis. Iblis itu membangun kerajaan atau membangun istana itu di dalam hati kita. Ini menurut guru saya. Kenapa? Dulu ya sebelum Allah itu meniupkan ruh ke dalam jasadnya Nabi Adam ya, gitu ya. Itu iblis itu bingung gitu, berkeliaran gitu. Iblis itu masuk ke otak, masuk ke mata ya, masuk ke telinga dan pokoknya masuk ke dalam anggota tubuhnya Nabi Adam. Itu ya teman-teman ya. Kemudian masuk ke pembuluh darah. Pokoknya masuk terus gitu ya. Kemudian dia duduk di atas kepala ini, di dalam otak. Iblis itu duduk di otaknya Nabi Adam. Kemudian berpikir, kenapa ya Allah menciptakan makhluk seindah ini? Untuk apa itu Allah itu menciptakan makhluk seindah ini? Gitu loh. Iblis itu berkata seperti itu, tapi di dalam otaknya Nabi Adam sebelum Nabi Adam itu ditiupkan ruh oleh Allah. Nah setelah itu iblis itu masuk ke dalam hati. Ini menurut guru saya ya, gitu, ke dalam hati. Kemudian dia berkeliaran juga di hati ini, kemudian duduk. Iblis ini di dalam hatinya Nabi Adam itu merasa teduh, merasa nyaman di dalam hatinya Nabi Adam. Gitu. Di dalam hati inilah dia itu merasa nyaman gitu loh. Merasa nyaman, kemudian dia bisa menghilangkan rasa-rasa penasarannya ya, penasaran kenapa ini Allah menciptakan makhluk seindah ini, apa tujuannya Allah, kan gitu. Padahal aku ini makhluk yang paling baik gitu ya. Iblis itu bilang seperti itu katanya ini yang menurut cerita dari guru saya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi dia tuh termenung di dalam hati. Termenung di dalam hati gitu ya. Nah, ketika Allah meniupkan ruhnya Nabi Adam ke jasad yang sudah dirancang sama Allah ini tadi gitu kan.
Nah, disitulah iblis mulai membangkang. Itu teman-temannya. Iblis itu mulai membangkang sama Allah, kemudian iblis itu dikeluarkan dari surga. Nah, itu. Terus akhirnya ini, ketika iblis itu dikeluarkan dari surga, iblis itu mulai gundah, gitu ya. Bagaimana supaya Nabi Adam itu juga bisa keluar dari surga. Maka iblis itu ingat lagi, oh iya, aku menemukan tempat kenyamanan di dalam tubuhnya si Nabi Adam. Aku merasakan suatu kenyamanan di dalam hatinya, gitu loh. Maka iblis itu pun masuk kembali ke dalam hatinya Nabi Adam. Nah, di situ dia mulai berbulan-bulan ya, maksudnya udah tinggal di dalam hatinya, kemudian dia membangun sebuah istana gitu ya. Kemudian beranak pinak di dalam hati Nabi Adam. Itu teman-temannya. Dan akhirnya Nabi Adam juga bisa dibujuk untuk keluar dari surga. Ini ceritanya dari guru saya dulu teman-teman ya, yang menceritakan tentang ini tipuan-tipuan batin di dalam hati kita ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita itu membuka mata batin, pengen melihat masuk pengen melihat makhluk gaib begini, ya itu gimana teman-teman ya. Ini kalau itu kalau teman-teman pengen buka mata batin tujuannya seperti itu ya akan sangat sulit teman-teman ya. Karena yang kita lihat itu ya hanya sebuah tipuan. Masih banyak tipuan-tipuan di dalam batin gitu loh. Tapi kalau kita itu belajar dengan diri kita sendiri, maksudnya kita itu membatin, ya batin ini untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Kita batin diri dengan diri sendiri, berarti kita menerima keadaan kita. Kita itu seperti ini. Keadaan kita itu ya menerima apa adanya. Gitu ya teman-teman ya. Dengan sendirinya nanti yang namanya kebatinan itu mapan teman-teman. Kalau dipaksa-paksa biasanya ya nanti bukanya dipaksa lagi. Dipaksa lagi dan dipaksa lagi. Kalau nggak wirid ya hilang, ketutup lagi kebatinannya. Itu ya teman-temannya. Banyak yang seperti itu, banyak teman yang kecewa ya tentang buka mata batin itu seperti itu. Banyak juga teman-teman yang kecewa sudah nggak bisa melihat lagi. Karena niatnya pertama itu tadi pengen melihat alam gaib. Itu ya teman-temannya. Pengen melihat, pengen ngomong dengan bangsa makhluk gaib gitu ya teman-temannya. Ya mungkin ini teman-teman yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Saya tidak mau terlalu jauh ya teman-teman ya. Tidak mau terlalu jauh membahas tentang yang namanya kebatinan ini teman-temannya. Karena ini batin itu sifatnya luas ya teman-temannya. Pengertiannya tuh luas gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lebih cari orang yang lebih pengalaman lagi ya. Kita bisa mencari guru yang lebih paham lagi ya tentang kebatinan itu tadi. Cuman ini yang bisa saya sampaikan, pemahaman saya itu tentunya masih cetek ya teman-temannya. Jadi hanya cukup di sini. Terima kasih buat semuanya atas segala kebaikan-kebaikan dari teman-teman semuanya yang mau menonton video saya ini tentunya. Dan yang masih mau bertanya dengan saya tentunya teman-temannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan apabila banyak sekali kata-kata yang salah atau kata-kata yang hilaf ya, itu tentunya dari kata-kata saya sendiri tentunya ya teman-temannya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.